Mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan, memikirkan, dan berjumpa dengan Tuhan lewat Hosea pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Hosea pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi rekan-rekan sekalian, bagi kita semua. Hai umatnya, dengarlah Allah berfirman. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Semakin dipanggil, semakin mereka mengikuti jalan mereka sendiri. Mereka mempersembahkan kurban kepada para Baal dan membakar kurban untuk patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kemanusiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Aku membungkuk untuk memberi mereka makan. Bukankah mereka harus kembali ke tanah Mesir? Biarlah Asyur menjadi raja mereka, sebab mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka akibat rancangan-rancangan mereka. Umatku bersikeras membelakangi aku, mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggikan namaku. Bagaimana mungkin aku mengabaikan engkau, hai Efraim? Menyerahkan engkau, hai Israel, bagaimana mungkin aku mengabaikan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Seboim? Hatiku berbalik dalam diriku dan belas kasihanku serentak bangkit. Aku tidak akan melampiaskan murkaku yang bernyala-nyala, tidak akan lagi membinasakan Efraim. Sebab aku ini Allah dan bukan manusia, yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang dalam murka. Mereka akan mengikut Tuhan, ia akan mengaum seperti singa, sungguh ia akan mengaum, anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat, dengan gemetar datang seperti burung dari Mesir dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami dalam keterbatasan kami. Kami boleh mengerti kasih-Mu yang tidak terbatas. Tolong kami di dalam keberdosaan kami. Kami boleh mengerti pengampunan-Mu yang tak terkira. Kiranya Roh Kudus membuka mata hati pikiran kami. Belas kasihan-Mu nyatakanlah kepada kami, Tuhan. Sebab kami ini papa dan hina. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan doa ini. Amin. Silakan duduk. Saya mendengar beberapa kisah pilu dari orang-orang yang cukup dekat dengan saya. Yang satu bercerita bagaimana keluarganya, papa mamanya bercerai, dan kemudian dia dan beberapa adiknya ikut dengan mamanya, papanya menikah lagi. Dan karena tidak tahan akan beban hidup yang berat, maka mamanya ini menikah lagi. Dan ternyata papa yang baru tidak begitu baik karakternya, suka membentak, abusive. Sehingga mau tidak mau anak ini ditinggal bersama dengan neneknya. Neneknya tidak kuat lagi dan diserahkan kepada sebuah rumah singgah atau rumah panti asuhan. Dalam ceritanya, anak ini akhirnya mengaku tidak memiliki pengalaman yang positif dengan papa. Figur yang disebut dengan ayah, bapak. Sehingga sulit sekali bagi dia untuk mengerti Allah sebagai Bapa. Seorang rekan yang lain menceritakan bagaimana dia anak dari cukup banyak bersaudara, 9 bersaudara. Sebagaimana umum di daerah-daerah, saudaraku,
di luar Jawa mungkin. Keluarga yang seperti ini sulit sekali untuk hidup, mempertahankan hidup yang layak, karena anak begitu banyak, semuanya mempunyai kebutuhan yang besar. Sehingga beberapa anak itu terpaksa dititipkan kepada sanak keluarga yang lain, kepada pamannya, kepada adik ipar dan seterusnya ya. Dan akhirnya anak ini tinggal di rumah keluarga yang lain. Dan di keluarga yang lain dia tidak diperlakukan dengan baik juga. Dia diperlakukan seolah sebagai budak atau pembantu rumah tangga. Berbeda dengan anak-anak kandung, dia diperlakukan sedemikian rupa. Dia harus bantu masak, membersihkan rumah, cuci pakaian, anak umur 4-5 tahun. Dan belum lagi di kemudian hari mengalami sexual abuse, pelecehan seksual yang dilakukan oleh masih family. Semuanya tertutup rapat, tidak ada yang dilaporkan untuk menjaga nama baik keluarga. Di konteks di mana satu kultur itu sangat mengagung-agungkan dan menjaga kehormatan nama marga sampai sedemikian rupa. Sehingga untuk orang-orang seperti ini sulit sekali untuk mengenal kasih Allah ketika Allah memperkenalkan dirinya sebagai Bapa. Tetapi seorang teolog bernama Karl Barth, saudaraku, berkata bahwa tidak seharusnya kita mengenal Allah dengan kacamata manusia yang sangat buram dan penuh dengan pengalaman yang buruk dan negatif tentang seorang ayah misalnya. Tetapi mari kita mengenal Allah dari firman-Nya, apa yang Dia perbuat, apa yang Dia katakan. Dan dari sana justru kita baru bisa mengenal dengan objektif kasih dari manusia. Tidak semua hal pengajaran Karl Barth saya harus setujui, tetapi dalam hal ini saya setuju. Kacamata manusia begitu buram, maka kita perlu firman Allah untuk menerangi kita. Bahkan untuk mengenal Allah, kita tidak bisa bersandar kepada pengalaman kita. Kita tidak bisa menilai Allah dari pengalaman kita tentang orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, saudaraku, ketika saudara dan saya membaca Hosea pasal 11 ini, saya melihat ini adalah karya Allah yang berusaha untuk mengatasi konsep manusia yang terbatas itu. Hosea pasal 11 memang tidak memunculkan tema yang baru. Hosea pasal 11 mengulang tema-tema yang sudah muncul mulai dari pasal 1 sampai dengan pasal yang ke-10. Tetapi kali ini Hosea pasal 11 menyatakannya dengan lebih limpah dan lebih concise, lebih ringkas. Satu pasal. Saudaraku, kalau kita boleh simpulkan ketika saya merenungkan bagian ini, membaca ulang Hosea pasal 1 sampai 10 dan kemudian pasal 11 ini, saya melihat bahwa ini bukan hanya pengulangan dalam kitab Hosea pasal 1 sampai 10, tapi ini adalah tema-tema yang terus-menerus diulang dalam kitab suci, bahkan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Hidup kita, anak-anak Tuhan. Polanya itu sama. Yang pertama yaitu dimulai dari Allah, kasih Allah yang menebus manusia di dalam perbudakan. Manusia diperbudak di Mesir, Allah melepaskan mereka, menebus mereka. Dan di tengah-tengah padang gurun pengembaraan itu, manusia yang sudah ditebus ini memberontak dan Allah mendisiplin mereka. Dan ketika Allah mendisiplin mereka dengan keadilannya dinyatakan, tetapi kemudian Allah itu luluh hatinya, merestorasi, memulihkan mereka, dan menuntun mereka sampai kepada tahapan-tahapan baru di dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Mereka dibawa mengarah sampai ke Yerusalem yang baru nanti di akhir zaman. Meta narasinya sama, saudaraku. Manusia dicipta, manusia jatuh, manusia ditebus. Tetapi manusia terus memberontak dan Allah terus memulihkan mereka. Nah, melalui kisah seperti ini, Hosea pasal 11 ini
dinyatakan kepada saudara dan saya untuk memberikan kepada kita highlights tentang sifat kasih Allah yang melampaui kasih manusia. Dalam hal apa? Pertama, saudaraku, perhatikan bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang mendisiplin. Tough love. Tough love. Saudara, mari kita perhatikan lebih dekat. Hosea pasal 1 sampai dengan ayat yang ketiga mengisahkan kasih Allah itu di dalam analogi hubungan antara suami dengan istri yang berzina. Dimulai dengan kisah Allah memanggil Hosea, memerintahkan Hosea untuk memperistri Gomer, seorang perempuan sundal. Perempuan sundal, pezina, saudaraku. Yang tidak layak untuk dikasihi, yang tidak layak bahkan untuk berharap. Karena perbuatan-perbuatannya yang sedemikian nista. Tetapi Allah melalui Gomer ini, melalui Hosea, menebus Gomer, membeli Gomer dari tangan pedagang budak. Gomer yang sudah terpuruk, tidak mempunyai harapan, ditebus oleh Hosea. Dan kemudian memiliki beberapa anak. Nah setelah itu, saudaraku, ternyata Gomer tidak berhenti di sana. Gomer berzina lagi, bersundal lagi. Sampai akhirnya dia melarikan diri dari Hosea, ditangkap oleh orang-orang yang memanfaatkan dia. Di sana dia terlibat di dalam hutang yang besar, dijual lagi sebagai seorang budak. Dan Hosea diperintahkan Tuhan, beli dia lagi, tebus dia lagi. Tuhan, why? Mungkin Hosea akan bertanya, mengapa Tuhan? Tidak kurangkah kau menyatakan kasih-Mu? Tetapi Allah yang penuh dengan kasih itu, Allah juga membiarkan Gomer berzina dan mengalami penistaan berikutnya akibat perbuatannya. Allah mendisiplin dia. Tetapi tidak berhenti di sana, Allah menebus dia lagi. Saudaraku, seolah-olah kurang grafis penjelasan tentang kasih Allah lewat Hosea dan Gomer ini. Maka Allah menjelaskan di dalam realitas hidup sehari-hari orang Israel mulai dari pasal ke-4 sampai dengan pasal yang ke-10 yang semuanya menggambarkan bagaimana orang Israel itu sudah jatuh dan jatuh terus. Saudara bisa melihat kisah itu dalam 2 raja-raja. Sehingga akhirnya kepada Asyur Allah menyerahkan mereka untuk didisiplin. Dan ketika saudara sampai di pasal 11 ini, Allah tidak lagi menggunakan analogi antara seorang suami dengan seorang perempuan sundal. Tetapi perhatikan ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ketika Israel masih muda, kukasihi dia. Dan dari Mesir kupanggil apa? Anakku itu. Semakin dipanggil, semakin mereka mengikuti jalan mereka sendiri. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban untuk patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan. Mengajarnya berjalan. Seperti seorang ayah yang mengangkat mereka di tangannya, saudaraku. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa aku menyembuhkan mereka. Saudaraku, ini menggambarkan sebuah fase-fase awal ketika orang Israel itu ditebus oleh Allah, dibawa keluar dari Mesir. Di Mesir selama puluhan tahun mereka tidak mengerti siapa itu Allah, yang mereka tahu adalah dewa-dewi Mesir. Sehingga ketika Musa datang dengan sangat heroik, memperkenalkan Allah yang mengalahkan semua dewa-dewi Mesir itu dengan 10 tulahnya. Orang Israel ini mulai terpana. Mereka mulai dengan joyful, dengan sukacita mengikut Musa. Bagaimana tidak sukacita ketika Musa berkata, sekarang ambillah jarahan itu, bawalah keluar dari Mesir. Nah kemudian saudara bisa membayangkan betapa joyfulnya, betapa sukacitanya orang-orang Israel itu berjalan di tengah-tengah laut merah yang dibelah 2. Mereka biasanya mencelupkan tangan mereka di air di bawah mereka. Kali ini mereka mencelupkan tangan mereka di air di dinding itu. Wah seru Pak, seru. Waduh kok ada
binatang sebesar itu ya di dalam laut? Saya tidak pernah lihat. Mereka senang sekali mengikut Tuhan, sekalipun kadang-kadang deg-degan melihat di belakang itu masih dikejar oleh prajurit Mesir. Tetapi mereka melihat keajaiban demi keajaiban, namun Allah juga melihat mereka itu juga terus-menerus berusaha untuk kembali ke Mesir. Saudara perhatikan waktu Tuhan meminta Musa untuk naik ke Gunung Sinai, mereka dengan begitu cepat mengumpulkan semua perhiasan mereka untuk membangun sebuah patung lembu emas. Hanya itu yang mereka tahu. Mereka tidak tahu bagaimana menyembah Allah. Mereka tidak tahu bagaimana melayani Allah. Mereka belum mengenal Allah begitu rupa. Tetapi Allah dengan penuh kasih, seperti seorang ayah yang mengangkat anaknya yang sedang belajar berjalan. Saya masih mengingat dengan jelas karena istri saya memvideo anak saya yang sulung belajar berjalan. Mulai mengangkat badannya berpegangan di rak-rak buku itu. Setelah sekian lama dia tidak tahan, saudaraku. Dia menoleh ke mamanya, mamanya asik tangkap dengan video. Karena memang tidak ada yang berbahaya. Dia menangis, akhirnya jatuh pluk, wah kita senang malahan. Tapi kemudian ayo bangkit lagi, jalan lagi. Menatang mereka itu sangat senang sekali. Sore-sore ajak jalan, hawanya dingin ataupun panas. Saudaraku, saya pikir sedemikian Allah itu juga bersuka cita. Mengangkat mereka dengan tangannya, menjaga mereka, mengajari mereka berjalan, menyembuhkan ketika mereka sakit. Tuhan menebus mereka dari kesia-siaan hidup. Dan orang Israel mulai belajar untuk mengenal Allah. Ini fase pertama. Tetapi kasih Allah tidak berhenti pada penebusan. Dan apa yang dilakukan oleh orang Israel, saudaraku, dan sebelum Allah berbalik kepada fase disiplin, saudara perhatikan ayat yang keempat. Ini satu gambaran yang saya hampir lupa ya. Kalau gambaran ayat 1 sampai 3 adalah antara seorang ayah dengan seorang anak. Ayat yang keempat itu dikatakan, aku menarik mereka dengan tali kemanusiaan, dengan ikatan kasih bagi mereka, aku seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka, aku membungkuk untuk memberi mereka makan. Saudaraku, ini gambaran sudah beralih kepada gambaran seorang pemilik dengan seekor binatang peliharaan. Berbeda dengan pasal 10 ayat yang ke-11, saudaraku. Saudara bisa melihat di Alkitab Anda, di sana dikatakan, Efraim dahulu seekor anak lembu yang terlatih, yang suka mengirik, tengkuknya yang bagus kubiarkan, namun sekarang Efraim ku pekerjakan, Yehuda harus membajak, Yakub harus menyisir tanah baginya sendiri. Nah, kontras dengan bagian ini, ayat 4 justru menunjukkan bahwa Israel itu bukan hewan yang dipekerjakan. Bagi mereka, aku ini seperti orang yang mengangkat kuk dari tulang rahang mereka. Kuk itu tidak lagi dipasang. Tali itu bukan tali kekang, tetapi tali seperti kepada hewan peliharaan. Bukan tali yang menyiksa, tetapi tali yang membatasi supaya mereka tidak hilang. Supaya mereka tidak menjadi tersiksa. Supaya mereka tidak tersesat. Maka disebut tali kemanusiaan. Sedemikian rupa sehingga seorang penafsir bernama Derek Kidner mengatakan ini adalah gambaran more as a pet than a working animal. Jadi Allah itu menggambarkan dirinya mengasihi itu seperti seseorang mengasihi petnya, hewan peliharaannya. Saudara jangan menganggap diri rendah kalau Allah menggambarkan seperti ini, karena sebenarnya ini adalah sebuah penghargaan. Jarak antara Allah dengan manusia itu jauh lebih lebar dibandingkan dengan manusia dengan peliharaan. Artinya manusia itu jauh lebih rendah di bawah Allah daripada hewan peliharaan itu berada di bawah manusia. Tetapi Allah itu mengasihi kita begitu rupa. Saudaraku, lalu apa yang Allah lakukan? Di dalam ayat yang kelima dikatakan, bukankah mereka harus kembali ke tanah Mesir? Kenapa? Kenapa mereka ingin kembali ke tanah Mesir?
Dijelaskan, biarlah Asyur menjadi raja mereka sebab mereka menolak untuk bertobat. Sudah ditebus, tapi terus-menerus hatinya itu memandang ke Mesir, kepada kehidupan lama. Mereka menolak untuk bertobat. Pedang akan mengamuk di kota-kota mereka, memusnahkan palang-palang pintu mereka, dan akan memakan mereka akibat rancangan-rancangan mereka. Umatku bersikeras membelakangi aku. Mereka memanggil kepada Baal dan berhenti meninggalkan namaku. Mereka lebih bersandar kepada pengertian sendiri, kepada kehidupan lamanya, ketimbang kepada Allah yang sudah menyatakan dirinya dengan begitu rupa dan ajaib. Allah yang menurunkan mana, Allah yang memberikan burung untuk mereka makan di tengah-tengah padang belantara, padang pasir itu. Allah yang mengeluarkan air dari gunung batu. Allah yang membantu mereka mengalahkan bangsa-bangsa yang lebih terlatih dalam peperangan. Kasut mereka tidak rusak selama 40 tahun. Tapi heran, inilah orang yang berdosa, saudara dan saya juga termasuk di dalamnya. Kita lebih suka bersikeras membelakangi Allah. Kita tidak mau berhadapan-hadapan dengan Allah. Allah yang tadinya memalingkan muka dari orang yang berdosa ini, Allah sekarang sudah membalikkan badannya, menghadapkan wajahnya untuk memberikan berkat. Tetapi justru kita yang sudah ditebus ini, kita bersikeras memalingkan muka kita menjauhi Dia. Bukankah itu yang kita lakukan sehari-hari? Tetapi apa yang Allah lakukan, saudaraku? Allah mendisiplin mereka. Mereka ingin ke Mesir, tetapi Allah tidak membawa mereka ke Mesir. Allah menggunakan Asyur. Saudara membaca konteksnya dalam 2 Raja-Raja. Akhirnya Asyur datang menyerbu, menghancurkan tembok-tembok Samaria, meluluh lantakkan semua bangunan yang menjadi kebanggaan mereka. Allah pakai Asyur untuk mendisiplin. Saudaraku, di sini kita melihat satu pelajaran yang luar biasa dari kasih Allah, yaitu bahwa disiplin diri, ketika disiplin diberikan, keadilan ditegakkan, dan alasan hukuman itu dijelaskan. Namun ini adalah sebagai bentuk dari kasih Allah. Saudaraku, kasih Allah adalah kasih yang berdisiplin, dan disiplin Allah adalah disiplin yang penuh kasih. Ini yang kita tidak pahami dari orang tua dunia kita yang sangat terbatas. Kadang-kadang mereka penuh dengan disiplin tetapi tidak ada kasih. Sehingga kita rasakan adalah kekerasan tanpa henti. Dan bukan pemulihan, yang terjadi adalah penyiksaan. Tetapi pada saat yang sama kita melihat banyak orang yang mengasihi tetapi tidak mendisiplin. Terlalu permisif sedemikian rupa sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang keliru. Karena semuanya diizinkan, semuanya difasilitasi. Tetapi kasih Allah adalah kasih yang sempurna. Kasih Allah adalah kasih yang mendisiplin. Kasih yang tidak mengkompromikan keadilan. Itulah sebabnya dalam Ibrani 12 ayat 5 sampai ayat yang ke-6 dikatakan, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Sebaliknya, ayat yang ke-8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran, engkau tidak pernah didisiplin Allah, engkau terus-menerus hidup dalam dosa, dan tidak pernah menanggung konsekuensinya, seolah-olah saudara dan saya harus justru khawatir. Karena apa? Itu adalah ciri orang-orang yang tidak dianggap anak oleh Allah. Ciri dari orang-orang yang sudah dilepas tangan oleh Allah. Ciri dari orang-orang yang tidak mendapatkan bagian dalam kekekalan. Ibrani 12 ayat 8 mengatakan, maka orang-orang yang seperti itu, yang bebas dari ganjaran, yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi engkau anak-anak gampang. Atau terjemahan yang lain adalah anak-anak haram. Anak yang ngaku-ngaku anak tapi sebenarnya bukan anak.
Saudaraku, Allah dengan berbagai macam cara dan berulang kali, seperti dikatakan dalam Ibrani ayat 1, menyatakan dirinya. Dan dia menyatakan dirinya kepada kita sebagai Allah yang penuh dengan kasih. Kasih yang luar biasa, tetapi pada saat yang sama, hati-hati. Kasih Allah adalah kasih yang mendisiplin. Jikalau saudara berkanjang dalam dosa dan saudara tidak mengalami disiplin, gentarlah engkau. Karena Allah tidak menganggap engkau sebagai anak. Yang kedua, saudaraku, kasih Allah adalah kasih yang superfluous, kasih yang berlimpah. Sebagaimana Hosea ini tidak berakhir di ayat yang ke-7 dengan disiplin Allah, tetapi berlanjut pada ayat yang ke-8 dan seterusnya. Demikian pula hidup saudara tidak berhenti pada disiplin Allah yang menegur, yang menghajar, tetapi berlanjut kepada pemulihan dan restorasi. Saudara perhatikan dalam ayat 8 dan ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-11. Di sana dikatakan Allah sendiri berkata, bagaimana mungkin aku mengabaikan engkau, hai Efraim? Kata Efraim adalah kata menunjuk kepada satu suku, tetapi ini suku yang paling besar di dalam 10 suku Israel itu, saudaraku. Maka seringkali seluruh Israel disebut dengan panggilan Efraim. Maka disebutkan di sini, bagaimana mungkin aku mengabaikan engkau, hai Efraim, menyerahkan engkau, hai Israel, terus-menerus kepada konsekuensi dosamu. Bagaimana mungkin aku mengabaikan engkau seperti Atma, membuat engkau seperti Seboyim. Soal pertanyaan ini, bagaimana mungkin? Itu artinya nggak mungkin. Tidak akan terjadi, nggak sampai segitu. Bagaimana mungkin aku mengabaikan kau? Saudaraku, di sini yang menarik adalah penyebutan 2 kota yang sangat jarang dalam Alkitab. Atma dan Seboyim. Atma dan Seboyim ini dijelaskan di dalam Ulangan pasal 29 ayat 23 sebagai 2 kota yang berada di sekitar Sodom dan Gomora. Jadi waktu Sodom dan Gomora ini ditunggang balikan oleh Allah, saudaraku, termasuk pula 2 kota ini, Atma dan Seboyim. Hanya muncul di dalam Ulangan 29 dan Hosea pasal 11 ini, Atma dan Seboyim. Bagaimana mungkin aku memperlakukan engkau seperti Atma dan Seboyim, 2 kota yang tidak terkenal, 2 kota yang tidak mendapatkan perkenananku, 2 kota yang menjauh dariku, 2 kota yang menyembah berhala, 2 kota yang merusak tubuhnya dengan seks yang rusak, yang menghina peta dan teladan Allah dalam diri mereka, yang mencemari diri mereka dengan berbagai macam kejahatan. Bagaimana mungkin aku memperlakukan kau sama seperti mereka, Atma dan Seboyim? Engkau bukan mereka. Aku tidak bisa memperlakukan engkau seperti aku memperlakukan mereka. Pertanyaannya, mengapa? Kenapa Tuhan gak mau diperlakukan sama saja? Maka Hosea pasal 11 memberikan 3 jawaban. Mengapa tidak sama dengan Atma dan Seboyim? Yang pertama, saudara perhatikan dalam ayat 8c. Hatiku berbalik dalam diriku dan belas kasihanku serentak bangkit. Hatiku berbalik dalam diriku. Saudaraku, tadi saya sudah katakan, Hosea pasal 11 Tuhan menyebutkan Atma dan Seboyim. Ini adalah sebuah event yang terjadi dalam Kejadian pasal yang 19 diulangi dalam Ulangan pasal 29, yaitu kasus Sodom dan Gomora. Nah, saudara, kalau saudara membaca Kejadian pasal 19 ini, Kejadian pasal 19 ayat yang ke-21, di sana dikatakan Allah menunggang balikan Sodom dan Gomora, tunggang balikan. Kata tunggang balik itu adalah kata yang sama dipakai di dalam ayat 8c ini, hatiku berbalik.
berbalik itu sama dengan tunggang balik. Saudara bayangkan apa itu tunggang balik ya? Tunggang balik itu mungkin kalau di perjanjian baru Tuhan Yesus menunggang balikkan meja-meja para penyamun di bait Allah itu. Ditunggang balikkan, dibongkar, dirusak, dihancurkan semuanya. Ditunggang balikkan, upside down, overthrown. Bahasa Inggrisnya, overturn, overthrow, membalikkan segala sesuatu. Yang atas menjadi bawah, yang bawah menjadi atas, yang rapi menjadi kacau, yang kacau menjadi rapi. Mungkin yang terakhir enggak, saudara. Nah, saudaraku, hatiku berbalik. Hatiku itu bertunggang balik. Ketika aku memikirkan engkau. Nah, saudaraku, ini luar biasa. Allah itu punya hati seperti ini. Nah, seperti hati orang tua yang kadang-kadang kalau sudah lepas kontrol, saudaraku, orang tua itu justru akan memperlakukan anak mereka seperti binatang. Tetapi tidak dengan Allah yang justru seharusnya layak untuk menghukum mereka sekeras-kerasnya. Tetapi Allah justru belas kasihannya ditunggang balikan. Ketimbang menunggang balikan orang Israel umat pilihannya. Allah memberi dirinya, hatinya ditunggang balikan oleh kasih. Ini luar biasa. Suatu hal yang sangat-sangat personal, sangat-sangat private, saudaraku. Tidak pernah bagian ini disebutkan lagi di seluruh kitab suci. Tidak pernah. Dengan seletterleks ini, hatiku berbalik dalam diriku dan belas kasihanku itu bangkit lagi. Aduh, bagaimana mungkin aku mengabaikan engkau? Yang kedua, penyebab kedua kenapa Allah tidak memperlakukan orang Israel sama dengan Atma dan Seboim, tidak memperlakukan Anda dan saya orang yang percaya kepada Allah itu sama dengan orang yang tidak mengenal Allah, yaitu kedua, karena aku ini Allah dan bukan manusia. Aku tidak sama dengan yang kamu pikirkan. Aku tidak sama dengan orang-orang tuamu yang mengabaikan engkau. Aku tidak sama dengan mereka yang sudah melukai hatimu. Aku tidak sama dengan pendeta-pendeta yang sudah menghancurkan ekspektasimu. Aku tidak sama dengan orang-orang yang kamu hargai, tapi kemudian menjadi batu sandungan, melukai dirimu begitu rupa. Aku tidak sama dengan rohaniwan, rohaniwati yang sudah melecehkan engkau, baik dengan perkataan, perbuatan, atau dengan apapun. Aku tidak sama dengan manusia. Aku ini Allah. Yang ketiga, 9C. Yang kudus. Aku ini adalah the Holy One. Aku ini adalah yang kudus di tengah-tengahmu. Dan aku tidak datang dalam murka. Aku ini kudus, artinya aku ini berbeda. I'm separated. I'm the holy other, kata Calvert. Aku sesuatu yang tidak terpikirkan. Aku sesuatu yang melampaui budimu. Aku tidak sama dengan batasan-batasan doktrinmu. Aku tidak sama, aku tidak bisa dibatasi oleh segala idealismemu tentang kesucian. Aku jauh lebih suci dari yang paling suci yang engkau bisa pikirkan. Aku jauh lebih adil daripada segala idealisme adil yang seadil-adilnya yang kau bisa pikirkan. Saudaraku, aku melampaui pikiran, perkataan, dan jalan hidup yang dibuat oleh manusia untuk melayani tujuan manusia. Wah, ketika saya memikirkan hal ini betul-betul tak terpikirkan, saudaraku. Tetapi faktanya adalah ini. Allah yang the holy other itu, Allah yang betul-betul sang lian ini adalah Allah yang begitu berbelas kasihan. Dia tidak membiarkan saudara dan saya terus-menerus terpuruk di dalam dosa. Dan dia justru datang untuk memberi pengharapan. Ayat 10 dan ayat 11 menunjukkan pengharapan, saudaraku. Ada pengharapan baru yang dijanjikan di masa depan. Mereka yang memberontak itu akan mengikut Tuhan. Perhatikan ayat 10. Mereka akan mengikut Yahweh. Ia akan mengaum seperti singa. Sungguh ia akan mengaum.
Anak-anak akan datang dengan gemetar dari barat, dengan gemetar datang seperti burung dari Mesir, dan seperti merpati dari tanah Asyur. Lalu aku akan menempatkan mereka lagi di rumah-rumah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, dikatakan ia akan mengaum seperti singa. Ini bukan auman cinta kasih, bukan singa kecil yang meow, bukan, saudara. Tapi singa yang gagah, siap menerkam siapapun yang berada di hadapannya. Siap menerkam siapapun yang menghadangnya. Ini bukan auman yang romantis, ini auman penghakiman. Tetapi heran sekali, ketika penghakiman itu dilakukan, justru anak-anak akan datang dengan gemetar. Biasanya kalau ada penghakiman, teror lah yang terjadi, orang akan menjauh. Saudara bayangkan kalau di tengah-tengah kita tiba-tiba muncul seekor singa, apa yang saudara lakukan? Saudara bilang, kiti, gitu. No. Apa yang akan saudara lakukan? Pertama pasti saudara lompat, naik ke kursi. Saudara tahu itu tidak menolong, tapi itu pertama kali akan saudara lakukan. Ada yang freeze, ya, ada yang flight. Setelah lompat, saudara tahu saudara sedang dikejar, saudara akan memanjat kursi-kursi yang lain. Sementara yang lain akan berbondong-bondong terus melarikan diri. Saudara akan mendekat? Enggak, melarikan diri. Tetapi aneh sekali, Yosua 11 justru menunjukkan penghakiman yang berbeda. Justru anak-anak itu akan datang dari barat. Memang gemetar, karena penghakiman itu penghakiman yang adil, penghakiman yang tegas. Tetapi pada saat yang sama, mereka ditarik mendekat. Dan seperti merpati dari tanah Asyur, seperti burung dari Mesir. Saudaraku, ayat 11 ini sebenarnya merefer kepada ayat pasal 7 ayat 11 tentang burung-burung ini, saudara. Pasal 7 ayat 11 kalau saudara buka ya, menarik sekali di sana disebutkan seperti ini. Efraim menjadi seperti merpati yang lugu, tidak berakal. Kalau saudara buka terjemahan baru di sana, merpati yang bodoh, tidak berakal. Kepada Mesir mereka berseru, ke Asyur mereka pergi. Nah sekarang ini sebaliknya. Mereka yang tadinya lugu, yang bodoh, gampang tersesat, gampang terpikat. Sekarang mereka seperti burung merpati itu kembali dari Mesir, kembali dari Asyur kepada tanah perjanjian. Ini gambaran yang sangat indah, saudaraku. Yaitu ketika kita itu direstorasi, penghakiman itu bukan lagi menjadi sesuatu yang harus dijauhi, tapi justru kita itu mendekat. Seperti kata bagian firman Tuhan yang lain, lebih baik kita itu berada, jatuh ke tangan Allah, ketimbang kita jatuh di tangan para perompak, orang-orang jahat. Lebih baik kita diadili oleh Allah, daripada kita dipuja-puji oleh orang-orang fasik. Saudara lebih pilih mana? Ditegur Allah atau dipuja-puji orang yang memanfaatkan Anda? Kadang-kadang kita pilih, ya enak dipuji Pak, ditegur gak enak. Itu karena kita tidak dewasa. Kita tidak melihat akhir proses itu seperti apa. Maka kita pilih yang enak, padahal jalan yang lebar itu menuju kepada maut. Jalan yang sempit menuju pada hidup yang kekal. Lebih baik perkataan berhikmat dari seorang sahabat yang menyakitkan daripada perkataan yang membawa kita mengawang tinggi tapi justru membawa kita kepada maut. Saudara, penghakiman ini akan menarik banyak orang, saudaraku, yang akhirnya Tuhan itu genapi ini di dalam Yesus Kristus. Penghakiman yang paling fatal, penghakiman yang paling tuntas Allah kerjakan di muka bumi ini, penghakiman apa? Untuk anak-anaknya. Salib Kristus. Yohanes pasal 3 memberikan narasi sama seperti Musa mengangkat tongkat yang berkepala ular itu.
Supaya setiap orang yang percaya kepada perkataan firman Tuhan lewat Musa, mereka melihat kepala ular itu dan mereka disembuhkan dari bisa-bisa ular yang telah menggigit mereka. Demikian pula sang anak manusia akan ditinggikan. Dia turun dalam kerajaan maut pada saat dia ditinggikan paling tinggi, saudaraku. Di sana dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sang anak manusia menerima hukuman kekal itu di kayu salib. Penghakiman yang setimpal ditimpakan bukan kepada saudara dan saya, tetapi kepada sang anak Allah yang tunggal. Itu adalah penghakiman yang seadil-adilnya, yang paling sempurna, tetapi pada saat yang sama menarik setiap orang-orang yang diangkat oleh Allah menjadi anak-anaknya. Menarik dengan gemetar, dengan takut dan gentar, mendekat kepada salib. Dengan takut dan gentar, kita menepuk-nepuk dada kita, Tuhan, mengapa engkau mati buatku? Mestinya aku yang ada di sana. Aku telah bersikeras membelakangi engkau. Aku telah melupakan engkau. Aku sering kali pilih jalan yang gampang. Tetapi aku tahu itu jeratan iblis. Namun mengapa ya Tuhan aku masih menyukainya? Mengapa aku masih menyukai dosa-dosaku yang bukan membangun, aku justru merusak semua anugerah Tuhan. Tetapi engkau rela mati bagiku. Engkau membuka tanganmu. Engkau ingin menuntunku pulang. Sehingga dengan gemetar seperti si anak yang hilang itu datang kepada bapaknya. Merasa diri tidak layak. Merasa diri hina. Tetapi setiap orang yang datang, Tuhan akan tempatkan di rumah-rumah mereka. Orang yang mengikut Tuhan akan Tuhan tempatkan lagi di rumah-rumah mereka. Saudara, ini adalah kasih yang sejati, kasih yang superfluous. Sama seperti disiplin bukan menjadi titik akhir dari perjalanan iman saudara dan saya. Demikian pula, saudaraku, kesulitan hidup, disiplin Tuhan atas diri Anda juga tidak seharusnya menjadi akhir dari perjalanan Anda dan saya mengikut Tuhan. Karena Tuhan berlanjut kepada restorasi, Tuhan berlanjut kepada kasih karunia, kasih yang superfluous. Kasih yang sejati, saudaraku, bukanlah kasih yang kalkulasi, kasih yang hitung-hitungan, tetapi sebaliknya kasih yang berlimpah. Ini adalah kasih yang one way ticket. Satu kali Allah mengasihi Anda dan saya, satu kali Dia akan mengasihi kita untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya Allah berkata, bagaimana mungkin aku mengabaikan engkau di dalam kondisimu sekarang? Bagaimana mungkin aku memperlakukan kamu seperti orang lain? Gak mungkin. Aku tidak akan membiarkan kau dengan segala macam cara, dengan setiap kali dengan berbagai macam event dan peristiwa aku menarik engkau, termasuk hari ini. Mungkin ada di antara saudara mendengarkan seruan Tuhan, kembali pulang. Kasih yang sejati bukan kasih yang hitung-hitungan, kasih yang berlimpah. Tetapi kasih yang berlimpah ini juga adalah kasih yang rapuh. Karena apa? Diberikan tanpa jaminan mendapatkan respons yang pantas dari kita. Kasih yang penuh risiko, kasih yang mudah disalah mengerti, kasih yang mungkin dianggap lemah dan tidak tegas oleh sebagian orang, kasih yang disalahgunakan dan bahkan dieksploitasi. Yuk berbuat dosa lagi yuk, toh Tuhan akan mengampuni. Kasih yang seringkali ditolak karena tidak sesuai dengan idealisme ataupun ekspektasi cara pikir manusia berdosa. Tetapi kasih inilah yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Saudaraku, pertanyaan kita hari ini. Sudahkah saudara dan saya menerima with open arms and open hearts
dengan tangan terbuka dan hati yang terbuka. Kasih Allah yang begitu ajaib. Saudara ada di mana saat ini? Saudara masih menikmati perbudakan di Mesir? Atau saudara pernah keluar ditebus dari Mesir, namun saudara masih ingin kembali ke Mesir? Dalam hidup yang lama, saudara memberontak. Dan saat ini mungkin saudara sedang berada di dalam disiplin Allah, atau saudara dan saya saat ini berada di dalam pemulihan atau restorasi, sedang menuju ke dalam langit dan bumi yang baru. Relasi yang terus-menerus dibangkitkan oleh Tuhan. Saudara berada di mana? Dimanapun Anda berada, Hosea pasal 11 mengatakan, kasih Allah tidak pernah jauh. Kasih Allah tidak pernah abai terhadap keadaan Anda. Mereka yang diperbudak oleh dosa, Tuhan menawarkan penebusan. Mereka yang sudah ditebus dan memberontak, Tuhan memberikan disiplin. Mereka yang didisiplin, Tuhan menawarkan pertobatan untuk restorasi. Dimanapun Anda berada, Tuhan sedang menantimu pulang. Saudaraku, di Korea ada seorang guru muda Kristen bernama Sungdu. Sebelum Perang Dunia Kedua, ketika Korea dijajah oleh Jepang, setiap orang Korea itu dipekerjakan secara paksa. Mereka ikut kerja paksa, saudara. Dan mereka dipaksa untuk menyangkali imannya. Dan di tengah-tengah tekanan penjajah Jepang itu, Sungdu akhirnya tunduk. Dia menyembah dewa-dewa orang Jepang di kuil Shinto. Mendengar kisah ini, guru-guru misionaris orang-orang barat yang pernah melayani Sungdu ini kecewa. Sungdu menyangkal Tuhan. Sampai suatu ketika, seorang bernama Arch Campbell ini pergi ke kota yang sama, mencari Sungdu, tetapi tidak berhasil menemukan. Dan mereka bertemu dengan saudaranya yang bernama Sung Ho. Arch Campbell bertanya, bagaimana kabar Sungdu sekarang? Sung Ho berkata, Sungdu bertobat dari penyangkalannya. Dan kemudian dia masuk ke seminari dan sekarang dia melayani di sebuah gereja di daerah bernama Suyangchon. Dan dia pernah mengucapkan dari mulutnya, dia berjanji, aku akan mati 2 kali sebelum aku menyangkal dia lagi. Dan akhirnya, saudaraku, apa yang terjadi? Di dalam masa perang itu, setelah dia bertobat, dia melayani di Suyangchon. Sungdu ini ditangkap, dijadikan budak, dan kemudian disiksa sampai mati. Tubuhnya dibuang dari kamp penyiksaan itu. Dan kemudian beberapa orang Kristen di daerah itu mengenali tubuh Sungdu ini, membawanya pergi, dan kemudian mereka mempersiapkan penguburan. Di tengah-tengah persiapan itu tiba-tiba Sungdu ini bangkit dari hidup lagi, saudara. Entah dia mati suri atau apa, yang jelas mereka melihat ini sebuah keajaiban. Sungdu hidup lagi. Waktu dia hidup lagi, setelah tubuhnya sudah lebih kuat, dia menginjili lagi, dia melayani lagi, akhirnya dia ditangkap lagi, ditembak mati pada tahun 1950. Dia memenuhi janjinya, aku akan mati 2 kali sebelum aku menyangkal dia lagi. Tapi kali ini dia tidak perlu menyangkal lagi karena dia sudah berjumpa dengan Allah. Sungdu tahu apa artinya hidup yang ditebus. Sungdu tahu apa artinya hidup yang didisiplin. Dan Sungdu tahu apa artinya hidup yang bersyukur di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Setiap orang datang kepada Tuhan dengan kusuk. Jangan toleh kiri, jangan toleh kanan. Hargai Tuhan yang hadir di dekatmu. Dengarlah dia memanggilmu. Dia ingin menebusmu dari perbudakan kehidupan lama. Tidak peduli kehidupan agamamu seperti apa.
Dia mau membebaskan engkau dan saya. Tuhan juga tahu bagaimana kita telah memberontak. Betapa kita masih suka bersikeras membelakangi Dia. Lebih suka menghadapkan diri kepada kenikmatan dunia, kepada Mesir hidup kita, ketimbang kepada Allah yang sudah melimpahkan kasih karunia, anugerah, dan pengampunan. Mungkin Anda di antara saudara saat ini bergumul dengan masa lalu. Terngiang dalam diri Anda bayangan orang tua yang tidak sempurna yang telah melukai Anda. Tuhan menyatakan kepada kita hari ini, akulah orang tuamu yang sesungguhnya. Dan aku mengasihimu lebih daripada mereka. Masihkah engkau memberikan dirimu diperbudak oleh masa lalu? Maukah engkau mulai berjalan keluar sedikit demi sedikit dari luka batin itu kepada Allah, Sang Air Hidup? Jika engkau berada dalam masa disiplin Tuhan, maukah engkau bertobat dan menerima restorasi darinya? Kasih Allah adalah kasih yang mendisiplin. Tetapi disiplin Allah bukanlah akhir dari cerita bagi mereka yang bertobat. Maukah engkau kembali memegang tangannya yang terulur kepadamu, memanggilmu pulang, mendekat kepadanya? Tuhan yang Maha Kasih, ini kami, anak-anak-Mu, berusaha, berjuang, dan belajar mendekatkan diri kepadamu dengan gemetar. Karena sesungguhnya kami bukan orang yang layak. Kami bahkan tidak layak untuk menjadi hewan peliharaanmu, karena kami sering melukai engkau. Inilah kami. Terimalah kami lagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.